Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengisahkan sebuah pesantren yang menjadi pusat perhatian ketika fitnah besar menuduh sang pemimpin, Habib Ali, sebagai ancaman bagi negara. Kopassus, pasukan elit Indonesia, dikirim untuk menangkap Habib ini. Akankah Habib ini tertangkap dan dihukum? Namun sebelumnya, mari kita menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Di sebuah desa di daerah Sumatera Selatan, Palembang, berdiri sebuah pesantren tua yang dikenal sebagai Pesantren Al-Hidayah. Pimpinan pesantren itu adalah seorang Habib bernama Habib Ali. Beliau dihormati oleh masyarakat setempat, karena kebijaksanaannya dan kearifan dalam mengajarkan nilai-nilai agama serta kehidupan. Namun, ketenangan hidup Habib Ali terganggu oleh kabar yang meresahkan. Sebuah fitnah menyebar bahwa beliau terlibat dalam jaringan kelompok radikal yang mengancam keamanan negara. Fitnah itu bermula dari seorang pedagang gelap bernama Sanusi yang dendam kepada Habib Ali. Sanusi pernah mencoba menipu warga desa dengan praktik riba. Namun, dihalangi oleh Habib Ali yang menasihati warga agar menjauhi jerat utang yang tidak adil. Kehilangan sumber penghasilannya, Sanusi melaporkan informasi palsu kepada pihak berwenang. Mengklaim bahwa pesantren tersebut dijadikan tempat menyembunyikan senjata dan merencanakan pemberontakan. Di markas besar Kopassus, laporan tentang pesantren itu sampai ke meja Mayor Arimbi Kusuma, seorang perwira muda yang dikenal cerdas dan tangkas. Meski hatinya ragu, tugas tetap tugas. Mayor Arimbi memimpin tim kecil untuk menyelidiki pesantren tersebut secara langsung. Informasi yang mereka terima sangat jelas. Jika terbukti ada ancaman, mereka harus bertindak cepat untuk mengamankan lokasi dan menangkap pemimpinnya. Dengan peralatan taktis dan senjata lengkap, tim Kopassus bergerak diam-diam menuju desa itu pada malam hari. Warga desa yang menyadari kedatangan pasukan militer segera memberitahu Habib Ali. Namun, Habib hanya tersenyum tenang, seolah telah mengetahui bahwa cobaan ini adalah bagian dari rencana ilahi. Kalian jangan khawatir. Tetaplah di rumah dan jangan terlibat. Biarkan aku yang menghadapi mereka, kata Habib Ali kepada para santri dan warga yang berkumpul di pesantren. Habib Ali bukanlah orang biasa. Selain memiliki pemahaman agama yang mendalam, beliau juga memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi yang diwariskan oleh gurunya yang bernama Habib Zain. Ilmu itu bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk melindungi diri dari bahaya dan menegakkan kebenaran. Ketika tim Kopassus tiba di depan gerbang pesantren, suasana hening. Tidak ada perlawanan, tidak ada tanda-tanda ancaman. Mayor Arimbi, yang memimpin di depan, menginstruksikan timnya untuk bergerak hati-hati. Mereka mendapati Habib Ali berdiri di tengah halaman pesantren, mengenakan jubah putih dan sorban putih. Raut wajahnya tenang, seperti tidak ada ketakutan sedikit pun. Assalamualaikum, sapa Habib Ali dengan suara lembut. Ada yang bisa saya bantu? Anak-anak. Mayor Arimbi melangkah maju. Waalaikumsalam. Maaf, Habib. Kami datang untuk menyelidiki laporan adanya ancaman di sini. Kami mohon kerja sama Habib untuk mengikuti kami ke markas demi pemeriksaan lebih lanjut. Habib Ali tersenyum kecil. Apakah kalian yakin ada ancaman di sini? Atau kalian hanya mengikuti perintah tanpa memahami kebenarannya? Kata-kata Habib Ali mengguncang hati Mayor Arimbi. Namun, sebagai seorang prajurit, ia tak bisa terpengaruh. Ia memberi isyarat kepada pasukannya untuk mendekat dan menangkap Habib Ali. Ketika seorang prajurit mencoba menyentuh bahu Habib Ali, tubuhnya mendadak terpental sejauh 5 meter seolah-olah ditabrak tembok tak kasat mata. Seluruh anggota tim Kopassus tertegun. Mereka mencoba lagi, namun hasilnya sama. Bahkan tanpa gerakan dari Habib, siapapun yang mendekat langsung terdorong oleh kekuatan tak terlihat. Anak-anak, aku tidak ingin melukai kalian, ujar Habib Ali dengan nada lembut.
Tapi jika kalian memaksa, aku harus melindungi pesantren ini. Mayor Arimbi, yang menyaksikan kejadian itu, merasa kebingungan. Ini bukan situasi yang dilatih di medan perang. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang Habib ini. Namun, demi menjalankan tugas, ia memutuskan untuk menggunakan taktik lain. Ia memerintahkan pasukannya mundur sejenak untuk menyusun strategi. Sementara itu, Habib Ali kembali masuk ke dalam pesantren, memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpikir ulang. Di dalam hati Mayor Arimbi mulai muncul keraguan. Ia teringat pada ajaran ibunya tentang pentingnya berhati-hati dalam menilai seseorang. Jangan pernah mengambil keputusan sebelum kau benar-benar tahu kebenarannya. Begitu pesan ibunya yang selalu ia ingat. Malam itu, di bawah sinar bulan, Mayor Arimbi duduk termenung di pos sementara yang didirikan timnya. Ia tahu bahwa Habib Ali bukan orang biasa, dan laporan yang diterima mungkin tidak sepenuhnya benar. Namun, perintah atasan adalah mutlak. Ia harus memutuskan terus melanjutkan operasi ini atau mencari kebenaran lebih jauh. Di sisi lain, Habib Ali memanfaatkan waktu malam untuk berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, jika ini ujianmu, maka berikanlah petunjuk kepada mereka yang mencari kebenaran. Lindungilah kami dari fitnah yang menyesatkan. Suasana semakin tegang. Pertarungan antara kekuatan fisik dan kebenaran moral telah dimulai. Malam itu terasa panjang bagi Mayor Arimbi. Rasa penasaran bercampur keraguan menguasai pikirannya. Ia mencoba memetakan ulang semua informasi yang didapat. Mengapa Habib Ali, yang jelas-jelas dihormati oleh masyarakat, bisa dituduh sebagai ancaman? Adakah yang tidak beres dengan laporan ini? Ia memutuskan untuk mencari jawaban lebih dalam. Sementara itu, anggota tim Kopassus lainnya mulai gelisah. Mereka adalah prajurit-prajurit tangguh, tetapi kejadian aneh tadi siang mengguncang keberanian mereka. Salah satu dari mereka, Sersan Danu, memberanikan diri bertanya kepada Mayor Arimbi. "Mayor, apakah kita benar-benar yakin dengan tugas ini?" "Habib itu sepertinya bukan orang biasa," kata Sersan Danu dengan suara lirih. Arimbi menatap Danu sejenak. "Kita di sini karena perintah, Sersan. Namun, aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang kita lihat tadi. Besok pagi, aku akan berbicara langsung dengan Habib Ali. Kita perlu mendengar penjelasannya." Keputusan itu disambut lega oleh sebagian anggota tim, tetapi ada juga yang khawatir. Mereka tahu bahwa berbicara dengan seorang yang diduga ancaman tanpa tindakan tegas bisa dianggap sebagai kelemahan. Pagi harinya, Arimbi pergi ke pesantren hanya ditemani oleh Sersan Danu. Mereka meninggalkan senjata mereka di pos untuk menunjukkan itikat baik. Di depan gerbang pesantren, mereka bertemu dengan seorang santri yang mengantar mereka ke aula utama, tempat Habib Ali menunggu. Ketika masuk, Arimbi melihat bahwa Habib Ali tengah membaca Al-Quran dengan khusyuk. Setelah selesai, beliau mempersilahkan Arimbi dan Danu duduk. "Kalian datang dengan niat baik, aku menghormatinya," ujar Habib Ali sambil tersenyum. "Apa yang ingin kalian tanyakan?" Arimbi menatap Habib itu dengan tajam, tetapi dengan nada yang sopan. "Habib, kami mendapat laporan bahwa pesantren ini dijadikan markas kelompok radikal. Kami hanya ingin memastikan kebenarannya." Habib Ali menghela napas panjang. "Fitnah adalah senjata yang paling berbahaya. Nah, aku tahu dari mana asal laporan itu. Tapi, sebelum aku menjelaskan lebih jauh, aku ingin bertanya. Apakah kalian percaya pada apa yang kalian lihat dengan mata kepala sendiri, atau hanya pada apa yang kalian dengar dari orang lain?" Pertanyaan itu menohok Arimbi. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur. "Kami hanya menjalankan tugas, Habib. Namun, setelah melihat apa yang terjadi kemarin, aku mulai merasa ada yang tidak sesuai." "Bagus," kata Habib Ali. "Kebenaran selalu dimulai dari keraguan terhadap apa yang salah. Jika kau ingin melihat kebenaran, aku mengizinkanmu memeriksa seluruh pesantren ini."
Kau bisa bertanya kepada siapapun, kapanpun. Arimbi terkejut dengan keterbukaan Habib itu. Tanpa buang waktu, ia dan Danu mulai berkeliling pesantren, berbicara dengan para santri dan warga sekitar. Mereka menemukan bahwa aktivitas di pesantren itu murni pendidikan agama dan sosial. Tidak ada tanda-tanda kegiatan mencurigakan seperti yang dilaporkan. Setelah seharian menyelidiki, Arimbi kembali menemui Habib Ali. "Habib, aku tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Tapi aku masih penasaran. Kenapa seseorang menyebarkan fitnah seperti ini?" Habib Ali tersenyum pahit. Tidak semua orang suka melihat kebaikan. Nah, ada yang iri, ada yang dendam. Dalam kasus ini, aku yakin inilah seseorang bernama Sanusi. Dia pernah mencoba menipu warga desa ini, tapi aku menghalanginya. Sejak saat itu, dia menaruh dendam. Arimbi semakin yakin bahwa ada kesalahan besar dalam misi ini. Namun, ia tahu bahwa tidak mudah membuktikan fitnah ini kepada atasannya. Ia harus memiliki bukti yang kuat untuk membatalkan operasi ini. Malam itu, Arimbi memanggil timnya untuk berdiskusi. Ia menjelaskan apa yang ditemukan selama penyelidikan di pesantren. Namun, tidak semua anggota setuju dengan pandangannya. Beberapa masih menganggap bahwa Habib Ali berbahaya karena kemampuan luar biasanya. "Mayor, bagaimana jika Habib itu hanya berpura-pura? Kita tidak tahu apa yang sebenarnya dia sembunyikan," kata seorang prajurit bernama Letnan Jono. "Aku mengerti kekhawatiranmu, Letnan," jawab Arimbi. "Tapi aku tidak menemukan bukti apapun yang mendukung tuduhan itu. Kita tidak bisa bertindak hanya berdasarkan asumsi. Aku akan melaporkan temuan kita ke markas. Jika mereka memerintahkan kita untuk mundur, maka tugas kita selesai." Namun, tidak semua setuju. Di balik layar, Letnan Jono yang ambisius mulai merencanakan sesuatu. Ia merasa bahwa jika operasi ini berhasil, namanya akan naik daun. Diam-diam, ia mengatur strategi untuk menyerang pesantren tanpa sepengetahuan Mayor Arimbi. Saat malam semakin larut, Letnan Jono memimpin beberapa anggota tim untuk menyusup ke pesantren. Mereka yakin bahwa ini adalah kesempatan untuk menangkap Habib Ali dan membuktikan bahwa mereka benar. Namun, ketika mereka mulai mendekat, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh mereka terasa berat, seperti ada kekuatan besar yang menekan mereka. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan suara lantang terdengar dari arah aula utama. "Anak-anak, aku sudah memperingatkan kalian, jangan memaksakan kehendak." Habib Ali muncul dari dalam kegelapan, auranya memancarkan cahaya lembut namun menakutkan. Dengan satu gerakan tangan, seluruh anggota tim yang menyerang terpental ke belakang, jatuh berguling-guling di tanah. Letnan Jono mencoba bangkit, tetapi kakinya gemetar. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menatap Habib Ali dengan mata penuh ketakutan. "Pergilah," kata Habib Ali dengan nada tegas, "dan sampaikan pada pemimpin kalian bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh kebohongan." Pagi menjelang dengan suasana yang berat di pos Kopassus. Letnan Jono dan anggota timnya kembali dalam keadaan lelah dan syok. Mereka tidak berani menceritakan secara rinci apa yang terjadi di pesantren kepada Arimbi, hanya mengatakan bahwa mereka telah gagal melaksanakan operasi tanpa seizin komandannya. Arimbi yang marah besar memarahi Letnan Jono karena bertindak di luar komando. "Kau tidak hanya membahayakan dirimu sendiri, tetapi juga merusak reputasi kita sebagai prajurit yang profesional," Arimbi membentak dengan tegas. Namun, di balik kemarahan itu, Arimbi juga merasa lega. Keputusan yang ia buat untuk tidak menggunakan kekerasan tampaknya tepat. Ia semakin yakin bahwa ada kekuatan besar di balik Habib Ali, tetapi kekuatan itu bukanlah ancaman. Sebaliknya, kekuatan itu muncul untuk melindungi kebenaran. Di sisi lain, Sanusi, si penyebar fitnah, mulai gelisah. Ia mendengar bahwa tim Kopassus belum berhasil menangkap Habib Ali, bahkan beberapa dari mereka pulang dengan rasa takut.
Ia sadar bahwa jika terlalu lama, fitnahnya bisa terbongkar. Ia pun merancang rencana lain untuk menghancurkan Habib Ali. Sanusi mendekati seorang pejabat korup di wilayah itu yang memiliki pengaruh terhadap pasukan keamanan. Ia menawarkan sejumlah uang untuk memastikan bahwa operasi terhadap pesantren itu tetap berlanjut, dengan dalih bahwa Habib Ali pasti memiliki sesuatu yang disembunyikan. Jika Habib itu terlalu kuat untuk dihadapi langsung, kita harus memaksanya keluar dari tempat persembunyiannya, ujar Sanusi kepada pejabat tersebut. Mereka sepakat untuk menyebarkan informasi palsu baru, bahwa Habib Ali merencanakan serangan balasan terhadap pasukan Kopassus. Kabar baru itu sampai ke atasan Mayor Arimbi, yang langsung memerintahkan agar operasi dilanjutkan dengan kekuatan penuh. Arimbi tidak punya pilihan selain mematuhi perintah itu. Namun, ia tahu bahwa jika mereka menyerang lagi tanpa bukti kuat, akan ada konsekuensi besar, tidak hanya bagi pesantren tetapi juga bagi dirinya sebagai komandan misi. Ia memutuskan untuk memberi peringatan kepada Habib Ali. Malam itu, ia pergi ke pesantren sendirian, kali ini dengan membawa hati yang lebih rendah dan kepala yang lebih dingin. Saat sampai di sana, Habib Ali sudah menunggunya di aula. Arimbi, aku tahu kau datang bukan untuk bertarung. Apa yang ingin kau sampaikan? Arimbi menatap Habib Ali dengan raut wajah serius. Habib, aku baru saja menerima perintah untuk melanjutkan operasi. Tapi aku tidak percaya bahwa pesantren ini adalah ancaman. Aku khawatir ini semua adalah jebakan yang dibuat oleh seseorang yang ingin menghancurkan Habib. Habib Ali tersenyum tipis. Aku menghargai kejujuranmu. Tapi ketahuilah, kebohongan tidak akan bertahan lama. Aku tidak takut pada mereka yang ingin mencelakakan aku. Aku hanya khawatir terhadap mereka yang terjebak dalam kebohongan dan kehilangan jalan kebenaran. Pagi berikutnya, pasukan Kopassus datang dengan jumlah yang lebih besar. Kali ini mereka membawa kendaraan berat dan senjata lengkap. Warga desa yang mendengar kabar itu berkumpul di sekitar pesantren untuk memberikan perlindungan. Namun, Habib Ali meminta mereka mundur. Jangan lawan mereka. Biarkan aku yang menghadapi, ujarnya tegas. Ketika pasukan mulai mengepung, Habib Ali berdiri di tengah lapangan. Beliau mengangkat tangannya ke langit, membaca doa-doa dengan suara lantang. Tiba-tiba, langit yang sebelumnya cerah berubah mendung. Angin kencang berhembus, membuat pasukan Kopassus ragu untuk melangkah lebih jauh. Mayor Arimbi, aku sudah memberimu peringatan. Apakah kau masih ingin melanjutkan ini? Suara Habib Ali terdengar meski jaraknya cukup jauh. Arimbi maju ke depan pasukannya, mencoba mengambil alih situasi. Habib, aku tidak ingin ini berakhir dengan kekerasan. Aku hanya menjalankan perintah. Namun, sebelum Arimbi sempat melanjutkan, Letnan Jono, yang masih menyimpan dendam, memerintahkan salah satu prajurit untuk melepaskan tembakan peringatan. Tembakan itu menggema di seluruh desa, membuat suasana semakin tegang. Habib Ali tetap berdiri teguh. Aku tidak akan melawan kalian, kecuali kalian melukai orang-orang di sini. Ketika beberapa prajurit maju untuk menangkapnya, mereka kembali terpental, bahkan lebih jauh dari sebelumnya. Kali ini, seluruh pasukan yang mendekat terhempas oleh kekuatan besar yang tak terlihat. Tubuh mereka berguling-guling di tanah. Senjata mereka terlepas, dan beberapa kendaraan berat pun terbalik seolah-olah dilempar oleh tangan raksasa. Arimbi menyadari bahwa perlawanan tidak akan membawa hasil apa-apa. Ia mengangkat tangannya, memberi tanda kepada pasukannya untuk mundur. Kita tidak bisa melawan ini. Ini di luar kendali kita, teriaknya. Namun, Letnan Jono yang keras kepala mencoba memimpin serangan lain. Sebelum ia sempat bertindak, Arimbi menarik pistolnya dan mengarahkan ke Jono. Cukup, Letnan. Aku yang memimpin misi ini, dan aku memerintahkan kita untuk mundur sekarang juga. Melihat ketegasan Arimbi, pasukan lain akhirnya mematuhi perintah. Mereka mulai mundur,
meninggalkan pesantren dalam damai. Habib Ali menurunkan tangannya, dan langit kembali cerah. Beliau hanya menatap Arimbi dengan senyuman penuh pengertian. "Terima kasih. Nah, kau telah memilih jalan yang benar," kata Habib Ali. Arimbi menundukkan kepalanya. "Maafkan kami, Habib. Aku akan melaporkan semua ini kepada atasan, termasuk kecurigaan bahwa laporan kami didasarkan pada fitnah." Setelah kejadian di pesantren, Mayor Arimbi memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Ia kembali ke markas besar Kopassus dengan membawa seluruh informasi yang telah ia kumpulkan selama operasi. Dalam laporan tertulisnya, Arimbi menyatakan bahwa tidak ada ancaman nyata di pesantren Al-Hidayah, dan operasi ini didasarkan pada laporan palsu yang penuh dengan bias. Namun, ia tahu bahwa ini tidak akan mudah diterima oleh atasan, terutama karena tekanan dari pihak luar yang menginginkan agar pesantren itu dihancurkan. Dalam rapat tertutup dengan para petinggi, Arimbi menyampaikan argumennya dengan tenang tetapi tegas. "Komandan, saya telah melakukan penyelidikan langsung. Tidak ada aktivitas mencurigakan di pesantren itu. Justru, saya menemukan indikasi bahwa laporan ini dibuat berdasarkan dendam pribadi seseorang terhadap Habib Ali," ujar Arimbi. Salah satu petinggi, Kolonel Syahri, memandangnya dengan tajam. "Mayor, ini masalah besar. Tuduhan Anda tentang adanya laporan palsu harus didukung oleh bukti yang sangat kuat. Jika tidak, ini akan menjadi presiden buruk bagi Kopassus." Arimbi kemudian menyerahkan bukti berupa rekaman wawancara dengan para santri dan warga desa, serta pernyataan dari beberapa saksi yang menunjukkan bahwa Sanusi adalah sumber dari fitnah tersebut. Selain itu, ia juga menunjukkan rekaman video saat Letnan Jono memimpin serangan ilegal terhadap pesantren tanpa perintah langsung. Setelah rapat, Letnan Jono dipanggil untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Ia mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia hanya bertindak untuk menegakkan keamanan, tetapi bukti yang disampaikan oleh Arimbi membuatnya tak mampu berbicara banyak. Petinggi Kopassus akhirnya menjatuhkan sanksi berat kepada Jono. Ia dicopot dari jabatannya dan diperintahkan untuk menghadapi pengadilan militer. Arimbi merasa lega, meskipun ia tahu bahwa masalah ini belum selesai sepenuhnya. Ancaman terhadap Habib Ali masih ada selama Sanusi belum diadili atas tindakannya. Untuk itu, ia memutuskan untuk menemui pejabat tinggi di wilayah Sumatera Selatan dan meminta perlindungan hukum untuk pesantren. Sementara itu, kabar bahwa operasi Kopassus dihentikan menyebar ke seluruh desa. Sanusi mulai merasa terpojok. Ia tahu bahwa jika Habib Ali mengajukan tuntutan, maka kebohongannya akan terbongkar dan ia bisa dipenjara. Dalam keputusasiannya, Sanusi mencoba melarikan diri dari Sumatera Selatan. Namun, atas permintaan Arimbi, polisi telah memasang pengawasan ketat di semua jalur keluar desa. Ketika Sanusi mencoba melewati perbatasan, ia ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di bawah tekanan, akhirnya Sanusi mengaku bahwa ia menyebarkan fitnah terhadap Habib Ali karena dendam pribadi. Ia juga mengungkapkan bahwa ia bekerja sama dengan pejabat korup yang ingin mendapatkan keuntungan dari penghancuran pesantren. Proses hukum terhadap Sanusi berlangsung cepat, karena bukti-bukti yang disampaikan Arimbi sangat kuat. Pengadilan memutuskan bahwa Sanusi bersalah atas penyebaran informasi palsu dan dijatuhi hukuman penjara. Selain itu, pejabat korup yang bekerja sama dengannya juga diinvestigasi lebih lanjut oleh pihak berwenang. Pesantren Al-Hidayah akhirnya dinyatakan bersih dari segala tuduhan. Habib Ali tidak menyimpan dendam terhadap Sanusi, tetapi ia bersyukur bahwa keadilan telah ditegakkan. Ketika Arimbi datang ke pesantren untuk memberikan kabar tersebut, Habib Ali menyambutnya dengan senyuman. "Terima kasih, Mayor Arimbi. Kau telah menunjukkan keberanian dan keadilan yang jarang dimiliki orang lain," kata Habib Ali. Arimbi membalas senyuman itu. "Tidak, Habib. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kebenaran harus ditegakkan, apapun risikonya."
Setelah kejadian itu, pesantren Al-Hidayah semakin berkembang. Banyak orang yang datang dari berbagai tempat untuk belajar dari kebijaksanaan Habib Ali. Di sisi lain, Mayor Arimbi mendapatkan penghargaan atas keberaniannya mengungkap kebenaran, meskipun ia juga menghadapi tantangan dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan tindakannya. Arimbi belajar banyak dari pengalaman ini. Ia menyadari bahwa tugas seorang prajurit bukan hanya mengikuti perintah, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu menggunakan kekuatan dan otoritasnya dengan bijaksana. Sementara itu, Habib Ali terus mengajarkan kepada para santrinya tentang pentingnya sabar, tawakal, dan menghadapi cobaan dengan hati yang bersih. Fitnah itu ibarat api, kata beliau dalam suatu ceramah. Jika kita melawannya dengan api, kita hanya akan memperbesar kobarannya. Tapi jika kita melawannya dengan kebenaran dan kesabaran, api itu akan padam dengan sendirinya. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat, bahwa kebenaran tidak akan pernah kalah oleh kebohongan, dan bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menguasai orang lain, melainkan tentang keberanian untuk membela apa yang benar. Mayor Arimbi dan Habib Ali adalah bukti nyata bahwa harmoni bisa tercipta jika ada keberanian untuk memahami dan saling menghormati. Pesantren Al-Hidayah tetap berdiri kokoh, menjadi simbol keteguhan iman dan keadilan di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Semoga cerita ini dapat memberikan motivasi dan semangat bagi kita semua untuk selalu berbuat baik dan tidak takut menghadapi tantangan hidup. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.